Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sebenarnya Moza Official, tapi karena ada satu nama yang mirip dengan saya, akhirnya saya merubah diri menjadi berkamuflase menjadi Kak Tuan Anum. Begini, Cung, aku ingin bertanya tentang kejadian-kejadian yang selama ini kita lihat ya di desa kita, di Minhadhil Korea, di lingkungan kita ini, sangat hampir 50% berbeda dengan lingkungan orang lain. Bedanya apa? Gini, di lingkungan kita ini terlalu banyak orang menikah dini, Jo. Menikah waktu baru kelas 1 SMP sudah nikah. Itu menurut kamu itu apa tidak mempengaruhi mental anak pada kemudian hari? Atau artinya ginilah, intinya dia tidak akan bisa bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pasangan suami istri dalam lembaran barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau orang sepengetahuan saya ya, yang hidup di pedesaan itu memang kalau ngomongin pernikahan, memang kebanyakan itu yang terjadi adalah pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan ya. Itu kan, ini kan pandangan saya pribadi ya, saya bisa salah seperti itu, nanti bisa dikoreksi. Nanti koreksinya tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab. Ini menurut saya pribadi ya. Saya bukan pakar apa bukan. Ini hanya asumsi pribadi saya saja. Iya. Jadi begini, kalau menurut pandangan saya itu kenapa anak-anak yang masih harusnya sekolah, yang khususnya yang perempuan ataupun yang laki-laki masih umur belasan tahun, itu sudah menikah atau sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Terlebih yang hidup di desa. Kalau di perkotaan sepertinya saya tidak tahu ya. Setiap kota mungkin berbeda-beda, tapi kebanyakan di kota-kota besar tidak seperti itu. Kalau perempuan itu sudah 20 tahun ke atas ya. Kalau yang laki-laki itu juga 20 sampai ke 30 tahun ke atas ya. Iya. Faktornya apa? Pertama menurut saya itu faktornya adalah lingkungan, pola pikir yang ada dalam lingkungan. Misalkan seperti ini, di suatu desa itu, saya tidak sebut desanya, ada yang beranggapan bahwa seorang anak wanita yang sudah di atas 15 tahun itu sudah dianggap tua. Kalau sampai umur 21, 22 belum menikah, itu sudah dianggap perawan tua. Itu kan pola pikir ya, itu kan mindset. Itu tidak terjadi di kota-kota besar. Kenapa bisa terjadi pola pikir seperti itu? Itu faktornya adalah pendidikan ya. Sekarang di sini itu yang pertama. Di sini saja ya. Kebanyakan kan orang yang perempuan yang mengejar prestasi, yang mengejar karir, yang sampai bahkan umur 25 tahun tidak nikah karena masih melanjutkan kuliah sampai S2, S3 gitu kan. Pasti di sini kan dapatnya duda kan, ya kan? Terjadi sendiri di desa kita ini kan. Itu perannya gimana? Itu ada peran orang tua atau ketidaksanggupan orang tua dalam bertanggung jawab mengurus anak atau gimana sih? Bukan hanya menurut saya ya, bukan hanya tanggung jawab orang tua atau orang tua saja penyebabnya, tapi lingkungan di sekitar ya secara umum. Ya. Kan begini, kalau misalkan ya yang hidup di desa itu ya, di kampung itu kan, misalkan begini, kalau mau sekolah tinggi-tinggi mau kemana? Toh di desa tempat dia tinggal tidak ada apa-apa seperti itu. Lalu untuk apa mau sekolah tinggi-tinggi? Yang ada nanti malah jadi perawan tua. Jadi ya nggak usah sekolah, nikah saja seperti itu. Yang hidup di kota itu pola pikirnya sudah tidak seperti itu, lingkungannya sudah tidak seperti itu, orang tuanya tidak seperti itu. Wanita yang hidup di kota itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengejar karir,
berbeda dengan di desa, sehingga para wanita yang masih berumur 21 tahun ke atas itu masih banyak yang melanjutkan sekolah S1, S2 atau S3, kemudian bekerja berkarir, tak jarang juga menikah sampai lebih dari umur 30 tahun. Yang perempuan, yang laki-laki juga begitu. Kalau di desa itu kan burunya kun kecek-kocek ya. Ya memang seperti itu. Itu kan pola pikir seperti itu, pola pikir bahwa wanita ataupun laki-laki sekalipun harus cepat menikah, itu kan faktornya kan memang pendidikan, memang pendidikan. Kalau pendidikannya sudah mapan seperti di kota-kota, itu kan cara pikirnya juga berbeda. Kalau di desa itu kan yang penting nikah aja dulu, nanti rumah tangganya bagaimana itu urusan belakangan, kan begitu. Iya. Kalau pernikahan di kota tidak seperti itu. Itu Iya, dipikir, itu direncanakan bahkan sebelum menikah. Bahkan ada yang perjanjian pranikah. Itu sudah diatur, mau menikah umur berapa, punya anak umur berapa, punya anak berapa, punya anak nanti mau disekolahkan bagaimana. Itu sudah ada perencanaannya. Dan kita kan tidak seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu bahwa pernikahan itu harus dirancang, harus direncanakan, itu tidak ada. Pokoknya kalau wanita sudah haid sekali dua kali sudah bisa nikah. Anak laki-laki yang yang sudah bisa membantu orang tua sudah dianggap bisa menikah. Itu karena di desa. Kalau di kota itu tidak seperti itu. Mereka pikirannya sudah terbuka. Mereka bisa mengejar pendidikan yang tinggi, mengejar karir. Sudah ada contoh ya di sekitarnya ya. Kalaupun mereka itu di kota, orang-orang yang hidup di kota itu menikahnya cepat, ya, itu pasti ekonominya sudah mapan. Ekonominya sudah mapan. Rata-rata seperti itu. Tidak, setahu saya ya, tidak ada orang-orang di kota itu yang berani menikah kalau ekonominya belum mapan. Iya, aku baru sadar, Cong. Ternyata gini ya. Ternyata kenapa di desa itu sering terjadi percerai berai ya, memudahkan sekali cerai berai. Ternyata yang gitu, nikahnya juga tanpa dipikirkan matang-matang dan juga sangat mudah. Sesuatu yang mudah didapatkan akan mudah hilangnya. Bener nggak? Sehingga gini, aku pernah dulu kerja di Malaysia ya. Aku punya teman orang India namanya Rana Randawa. Halo Rana Randawa. Sama, itu bestie aku banget malah. Setiap hari, tiap malam aku sama dia. Rana Randawa itu namanya. Punya istri namanya Raman. Itu. Dia tanya gini, kenapa ya orang Indonesia itu gini, apa macamu? Dia kan tidak terlalu pintar bahasa Melayu. Apa macamu? Orang Indon itu suka-suka bisa kat apa ya? Kat nikah, cerai berai lah gitu. Kenapa sangat sekali? Kalau di India itu, itu sulit sekali. Sekalipun sudah tidak cocok, itu butuh biaya yang sangat mahal. Gitu. Nah, itu penyebabnya apa di desa itu kok? Mungkin karena gara pernikahan dini itu yang tidak dilandasi dengan hubungan dulu, komitmen dulu, bisa tidak bertanggung jawab dulu, sehingga dikit-dikit cerai itu gimana? Jadi pernikahan dini itu kan sebenarnya bukan hanya umurnya yang dini, tetapi ilmunya juga dini. Betul. Karena kan apapun itu butuh ilmu. Ya. Oh iya. Harus ada ilmunya, itu harus. Apalagi sekelas pernikahan. Iya. Jadi pernikahan itu ilmunya nggak cukup S1 S2 ya. Faktanya banyak juga yang S1 S2 suami istri itu bisa terjadi perceraian juga, apalagi yang pernikahan dini gitulah. Itu kan perjudian sebenarnya. Pernikahan dini itu perjudian. Kalau cocok ya lanjut sampai tua, kalau tidak cocok ya cepat bercerai seperti itu. Ya, berarti semua hal di dunia ini, di dunia maupun di akhirat berarti butuh ilmu ya. Ya.
aku pernah gini, pernah ada satu kejadian waktu aku sekolah di Madura ya, waktu aku mau pulang. Pamit ke guru saya, itu namanya Kiai Muhammad Amin Rifki, itu di Bunaka ya. Gini, ketika aku pamit pulang ke Jawa, ke Probolinggo, aku malah dikasih tulisan gini. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradad dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Aku bawa saja tulisan itu dan aku baru sadar sekarang. Menurut kamu itu kan hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebutuhan ilmu di dunia dan akhirat kan? Menurut aku tidak, persepsi aku waktu itu tidak. Apa maksud kiai saya kasih tulisan kayak gini? Persepsi aku, wah berarti aku ini bodoh. Iya kan? Kalau di Madura itu kan biasa, kalau mau pulang dikasih jimat, dikasih amalan-amalan apa, dikasih hisab. Aku malah tidak dikasih itu. Coba. Ya, jadi kan kembali lagi ya, pernikahan itu sebesar pernikahan tentu harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Harus ada bekal sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena kan pernikahan dini itu utamanya di desa itu kan tidak tahu kewajiban masing-masing. Iya. Misalkan kewajiban suami apa tidak tahu, kewajiban istri apa, hak-hak suami apa, hak-hak istri apa, kedua-duanya tidak tahu. Bahkan dalam kondisi misalkan istri merajuk atau suami marah-marah, salah satunya tidak tahu bagaimana cara menyikapi, ya. Tidak tahu bagaimana cara menyikapi, akhirnya terjadi pertengkaran. Bahkan dalam memiliki anak pun mereka tidak bisa berkomunikasi. Misalkan mau punya anak berapa? Iya. Harus anak laki-laki apa harus anak perempuan? Kalau punya anak satu bagaimana? Kalau punya anak dua bagaimana? Itu tidak ada manajemennya. Yang penting produksi saja, buat saja. Akhirnya ngaruh ke ekonomi. Tidak ada planning ya. Anak semakin banyak, ekonomi begitu-begitu saja karena tidak ada perencanaan, karena tidak ada rancangan. Karena anak semakin banyak, ekonomi sulit ya. Akhirnya terjadi percekcokan. Kemudian terjadi pertengkaran. Itu ngaruh pada anak juga. Iya. Berarti itu kan tidak dipikirkan oleh orang-orang saling yang mengandalkan emosi ya. Iya. Oh, ya, ini keren ini pembahasan tentang kenapa di desa-desa itu banyak pernikahan dini dan sering terjadinya perceraian, yaitu karena kurangnya komitmen, kurangnya memanage antara kehidupan yang pernah dialami dulu sama yang akan dialaminya begitu. Terima kasih. Untuk yang tidak setuju dan kurang sepemahaman bisa tag di kolom komentar ya. Terima kasih.